Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan segmen kedua diskusi kita hari ini, The Unconventional Wisdom in a Downturn dari Harvard Business Review bulan Desember tahun 2008. Dan bersama kita dengan adalah Pak Willy Sidarta, former CEO dari Aqua Danone, dan juga para intellectual business community dan juga perwakilan dari IPMI. Ya. Oke, kita sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin kita akan dengarkan beberapa statements ataupun pertanyaan dari audiens nih. Dari Pak Nugroho Sukamdhani, silakan. Begini Pak, jadi mengenai downturn ini reaksi dari negara-negara itu saling berbeda. Maka di sini kita akan fokus pada Indonesia. Di Indonesia ini yang paling membuat kita sulit memprediksi adalah lamanya downturn ini dan efeknya terhadap Indonesia. Karena semakin lama semakin parah. Kalau sebentar mungkin tidak terlalu parah. Gitu. Saya mengambil contoh di Eropa, perusahaan Volkswagen itu ketika dalam masa-masa sulit itu terus terang kepada karyawan. Kita dalam kesulitan, kita hanya punya dua pilihan. Jadi seperti prinsipnya Stuart Friedman. Begitu. Be open and invite them to be part of the solution. Begitu. Nah, enaknya bagaimana? Kita kurangi jam kerja Anda dan gajinya juga separuh, tapi tidak ada PHK, atau kita PHK total aja, karena memang terang-terangan perusahaan dalam kesulitan. Pilihannya PHK total itu ya. Mereka memilih kurangin hari kerja, digaji separuh, nggak apa-apa, begitu. Tapi ini di Eropa loh Pak. Di Indonesia ini sebetulnya kalau penjelasannya mengena, begitu. Kemudian juga dijelaskan secara detail untung ruginya, kesulitannya. Harusnya bisa, harusnya. Tapi saya kurang tahu iklim yang sebenarnya bagaimana. Apakah memungkinkan hal semacam begitu? Karena masalah UMR dan sebagainya itu saya kurang tahu. Hanya tidak ada ruginya dicoba, karena dengan keterbukaan ini akhirnya dapat lebih saling mengerti dan lebih saling memaklumi, begitu Pak. How's in your company Pak? Dalam perusahaan kami kebetulan domestik ya, jadi kita business traveler dalam negeri lumayan. Cuman kalau terpaksa harus menempuh cara-cara seperti itu, keterbukaan adalah yang akan you would do the same. Betul. Seperti ini Pak ya. Ya, jadi kita tidak mau saling bertahan di standpoint masing-masing begitu, tetapi kita justru akan mengatakan apa adanya. Kemudian let's be part of the solution together, begitu. Oke, thank you Pak Nugroho. Mungkin Pak Jo ada yang ingin dikomentari? Ya, saya pikir lain ladang, lain belalangnya gitu ya. Maksudnya belalang kita lain belalang di Eropa gitu Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat SKB Menteri aja itu ya, yang juga kira-kira untuk ya jangan terlalu nuntut lah, ngerti keadaan yang sekarang ini. Kemudian jangan sampai terjadi PHK besar-besaran. Iya, yang diserahkan UMR-nya atas kesepakatan karyawan sama perusahaan itu. Apa yang kita lihat dari reaksi itu? Demo besar-besaran lagi itu. Jadi kalau apa yang jalan di Jepang dengan Matsushita atau di sini dengan Jerman tadi, mungkin, tapi banyak belum tentunya jalan di sini. Lihat dari plausible but not possible. Lihat dari keadaan-keadaan yang kita jumpai di TV dan di berita-berita itu. Iya. Tapi mungkin kalau yang level terlalu bawah, kalau dia cut salary-nya di-cut lagi, mungkin juga they cannot live properly juga ya. Tapi mungkin yang middle levels bisa bisa diajak bicara mungkin Pak ya. What do you think Pak? Yeah. Okay, Pak Willy, in the year of 1998, how was the market actually di Aqua? Ada penurunan market nggak? Penurunan bisnis? Oh banyak sekali. Ya? Itu total industri bisa 30%. Tapi saya ingin tadi mengelaborasi yang tadi mengenai keterbukaan tadi ya. Itu memang justru yang pertama kita lakukan. Oh gitu. Jadi pada waktu kita menghadapi ini, kita lakukan pertama adalah panggil semua managers. Itu ada 100 lebih managers di kita managers, ya. SPSI ini belum ya SPSI. Oh, mereka ada di dalamnya, ada juga di dalam. Jadi no problem. Jadi kita udah mewakili semua lah itu ya. Kemudian kita berikan penjelasan ke mereka kemungkinannya bagaimana. Lalu
kita ajak mereka untuk ikut bersama mengatasi. Dan kita sebagai manajemen puncak itu memberikan contoh dulu. Oke, we will cut our own gitu ya. Kita juga ikat pinggang dulu. Jadi kita tidak terbang business class lagi. Kita membatasi perjalanan-perjalanan yang tidak penting. Kemudian dari pihak seluruh jajaran karyawan ya kita harapkan mereka bisa mengefisienkan diri mereka. Lalu juga ini kesempatan untuk mengevaluasi kembali bisnis atau unit-unit mana yang tidak menjadi profit center tapi malahan menyumbang kerugian. Nah itu yang kita evaluasi lebih dalam ya, kemudian kita ajak mereka memperbaiki, kalau nggak bisa perbaiki cut gitu. Tapi ada PHK nggak pada saat itu Pak? Kita nggak sampai PHK. Nggak sampai PHK ya? Jadi dengan cara seperti itu Bapak bisa reduce down berapa persen payroll cost ataupun kita malahan tidak boleh dibilang kalau dari payroll nggak ada. Tetapi yang kita lakukan adalah malahan sesuatu yang aneh ya, ini mungkin yang unkonvensional ini yang mungkin dianggap orang lain gila lu gitu ya. Tapi ini kita lakukan. Waktu itu kita berunding, kita tanya kita ada satu komite, tanya ke direktur keuangan, kalau keadaan begini terus kita nggak naikin harga dengan harga resin plastik dan sebagainya yang naik, berapa lama kita bisa bertahan? Direktur keuangan mengatakan setelah hitung-hitung 6 bulan. Oke, kita nggak naik 6 bulan. Harga tidak naik 6 bulan. Jadi kita melihat ini sebagai satu opportunity karena pada awal 90-an tuh sampai akhir 90-an itu, selama dekade 90-an kita memang banyak digerogoti market share kita oleh merek-merek lain. Karena banyak yang bermunculan gitu. Pasti kan ngambilnya market share kita ya. Jadi kita tinggal rendah sekali, mungkin tinggal 30%. Jadi kita melihat itu sebagai satu opportunity untuk mengambil kembali, ya karena kita napasnya memang panjang, jadi kita ambil kembali market share kita. Dan memang benar, setelah 6 bulan memang nggak ada yang bisa hidup kecuali beberapa aja, dan saya kira nggak lebih dari 3 merek yang hidup pada waktu itu. Sehingga kita ambil kembali market share kita, sehingga sesudah krisis kita mulai dengan satu pondasi yang baru, yang lebih kuat. Despite you have a bigger market share, you punya revenue menurun nggak saat itu? Menurun, pasti menurun, karena profitability pasti turun ya. Tapi kita lihat bahwa itu tidak sampai membahayakan perusahaan, karena itu perhitungan ini mesti cepat dan. Tapi itu masih bisa cover all the cost, all the payroll, nggak sampai harus PHK gitu ya. Cuma mengorbankan cost yang tidak perlu itu yang kita hilangkan. Jadi traveling apa itu kita hilangkan. I see. Jadi mungkin pada saat itu Aqua masih gemuk gitu ya, masih tahan lah, mau didera kesulitan berapa lama, paling kurusan sedikit lah gitu ya. Karena itu yang penting sebetulnya ya, kita kan nggak tahu krisis kapan datang. Setiap saat kita harus siap gitu, mempersiapkan diri. Jadi untuk menyehatkan diri kita sendiri gitu ya, supaya kalau ada krisis ya kita masih bisa bertahan, punya napas. Iya. Mungkin masalahnya di perusahaan Indonesia ini, kalau lagi masa senang ya masa kita bersenang-senang. Pada masa krisis, loh kenapa krisis gitu ya? Kenapa? Jadi mau senangnya tapi nggak mau krisis ya, nggak mau susah ya. Padahal kita tahu bisnis is a cycle ya, bisnis is a cycle. Jadi setelah masa senang pasti ada masa susah gitu ya. Masalahnya bagaimana kita di masa senang menyimpan muscles untuk kalau lagi masa susah kita bisa kurusan sedikit tapi nggak sampai mati begitu Pak ya. Ya, jadi sebetulnya filosofi lumbung padi itu mesti dijaga. Jadi lumbung mesti penuh terus. Betul. Nah, ada lagi pendapat dari BV Krishnamurti. BV Krishnamurti ini adalah konsultan manajemen dari India. Dan ia katakan secara konvensional kalau di masa downturn itu companies akan postpone development programs, yang namanya training, namanya development program, udahlah nggak usah dilaksanakan dulu, karena apa? Nggak di PHK aja udah bagus gitu ya. Kenapa mesti di develop? Nantilah kalau udah punya uang lagi kan baru kita develop. Tetapi menurut Krishnamurti, this is time untuk enhance learning ya, karena justru di masa-masa yang good business, di masa-masa yang salesnya bagus, order banyak, orang suruh belajar nggak punya waktu ya, kan waktunya untuk ngejar bisnis, waktunya untuk ngisi lumbung padi, bukan waktunya untuk benerin lumbung padinya kalau ada yang bocor gitu ya. Jadi menurut Krishnamurti tetap
kita lihat banyak sekali perusahaan Indonesia yang masih menjalankan konvensional ini. Jadi kalau kita lihat di dunia development, di dunia learning, banyak sekali cut cost ya, bahwa mereka stop development of the employees-nya ya. Udahlah, nggak usah development, yang penting bagaimana PHK sekecil mungkin ataupun supaya nggak PHK. Tetapi sekali lagi menurut Krishnamurti ini adalah waktunya untuk invest di dalam learning untuk di masa mendatang. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita untuk The Unconventional Wisdom in a Downturn dalam segmen berikutnya. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 08 96 kali 788 08 96 kali 788. Anda bisa bertanya, memberikan komentar ataupun memberikan saran terhadap program ataupun topik kita hari ini. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.